Kalau untuk masukannya untuk apa? Akhir bentar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Firdaus. Kalau sering disebut Apit, kalau nggak Abang gitu kalau di pasar. Saya lahir di Bandung 22 Juli tahun 1993. Saya lulusan dari Unpad Peternakan S1. Awal mula terjun mungkin di pasar dulu sebelum terjun langsung ke pertanian tuh. Karena apa ya? Karena mungkin ada lahan yang kosong dari orang tua buat digarap, mencoba untuk bertani lah. Konsep dari bandar biasanya ada yang pertama dimodalin sama bandar lagi. Petani-petani itu ada yang jual beli langsung di kebun. Tujuannya untuk apa ya, jual belinya langsung lah gitu, maksudnya kalau harganya cocok langsung dibawa langsung ke pasar kayak gitu sih. Kalau untuk jadi bukan bandar sih sebenarnya, saya sebagai penjual lah gitu, sebagai penjual di induk. Banyak kekurangannya, banyak lebihnya juga kayak gitu. Kalau misalkan harganya lagi bagus mungkin ya alhamdulillah. Kalau misalnya posisi dagangannya banyak di pasar, pinter-pinternya kita lah gimana tahu kondisi di pasar gitu. Kalau misalkan dagangannya lagi banyak, otomatis kita setidaknya kita harus lebih cepet lah ngejualnya gitu, jangan ditahan-tahan gitu. Kalau lagi posisinya kosong, jangan nggak jadi masalah kita untuk apa ya, untuk nahan harga juga gitu. Resikonya kalau misalnya kita nggak ngontrol harga, terutama di pasar sendiri gitu, ya bisa rugi mungkin. Kalau kita ngejadiin harga dengan harga yang mahal gitu, sedangkan di pasar posisinya lagi turun, kita nggak ngontrol, ya otomatis rugi gitu. Tapi kalau di mana kita posisinya kosong, barangnya mungkin pada berani-berani harga untuk dapetin barang tersebut, seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter milih. Kalau disebut di induk tuh centeng lah, jadi centeng tuh nama istilah, jadi sesama pedagang lagi gitu. Kita harus pilih mana yang pembayarannya bagus, mana yang kurang bagus, harus dipilih-pilih lagi lah supaya kitanya aman kayak gitu sih. Masing-masing pasti ada resikonya sebenarnya tuh. Kalau entengnya petani kan ngirim ke satu lapak langsung cash gitu yang pertama, tapi posisi yang lain kan belum tentu dari tani itu menguntungkan gitu, dapat harga lah istilahnya, kena harga. Kalau untuk jadi bandar resikonya paling kita harus pinter-pinter cari celah sih, gimana caranya kita ngeluarin barang dagangan yang begitu banyak di lapak, ngeluarin barang tersebut dalam satu hari gitu. Jangan sampai ada sisa lah istilahnya kayak gitu sebenarnya. Kalau nggak kejual sih sering lah gitu. Efektifnya paling apa ya? Paling
Kalau misalkan ada pembeli, misalkan beli 1 kantong atau 1 karung atau berapa kilo, mungkin kita kasih aja. Jadi dilebihin aja gitu, nggak jadi masalah, daripada kita dibuang kan mubazir gitu. Kalau harga turun ya ke petani pasti turun lah. Sekarang kan ongkos petik, ongkos manggul, ongkos mobil kan udah nitinya udah jauh nih. Nah, sedangkan di pasar kan hanya penjualannya sangat rendah gitu. Pastilah merugikan petani gitu sih. Kalau untuk di pasar nota misalkan 1.000 ya jual lagi 1.000, kalau nggak pergi-pergi ting gitu sih. Kalau jadi bandar enak nggak enak sebenarnya, cuman kitanya harus berpikirnya tuh lebih apa ya? Lebih tahu kondisi lingkungan pasar kita, di mana barangnya kosong balik lagi ke situ, di mana barangnya kosong kita harus nahan, di mana barangnya bukan nahan. Jadi jelas umum dengan harga. Kalau misalkan posisinya lagi banyak itu, mungkin kita bisa ngejual lebih murah gitu. Jadi gini, kalau misalkan kita ibaratnya turun 1 ton, yang kejual 7 kintal, yang dapat batinya tuh nggak jadi masalah. 3 kintal kita maksudnya dijual jenisnya lagi. Kalau misalkan besoknya masih nggak laku, mungkin ada yang beli, kasih aja gitu, daripada kita buang kan sangat mubazir gitu. Yang harus hati-hati itu kita harus menghargai, balik lagi yang bandar yang memberi saham atau modal ke petani, itu yang kita harus hati-hatinya. Jadi nggak sembarang orang misalkan lagi harga mahal masuk ke salah satu petani dengan modal bandar. Nah, itu yang harus dihati-hatikan ya. Kalau secara teknisnya tuh paling kita ngemodalin mungkin uang, bisa benih, bisa pupuk atau obat, macam-macam lah itu mah. Tapi tetap ntar sesudah beres panen, nah biasanya si petani ini tuh beberes dengan bandar. Nah, dengan modal yang misalkan sekian, kalau untuk lebihnya mah biasanya kalau saya pribadi kasih aja gitu, kecuali tapi modal balik lagi ke kita gitu. Yang pertama mungkin untuk jadi bandar itu tidak selalu menguntungkan lah. Harus pintar-pintarnya kita mengatur situasi di pasar sebenarnya. Kalau yang kedua itu, kalau untuk jadi bandar kita harus memilih mana petani-petani yang intinya jujur sih. Intinya jujur, untuk masalah modal nggak jadi masalah, yang penting jujur, karena kejujuran itu nomor 1 untuk kemajuan petani sih sebenarnya. Yang ketiga mungkin kalau untuk masukannya untuk untuk para pemula yang ingin menjadi bandar atau pengepul, mungkin kita harus berhati-hati, balik lagi ke masalah petaninya. Yang satu, walaupun kita punya uang banyak, kalau misalkan nggak bisa ngurus petani dengan baik, mungkin jatuh. Itu aja sih.